Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Sultan 29 Trans. Nah, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ya teman-teman, ada bis apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Ini kebetulan finishing yang ada di sebelah ya teman-teman ya, yang sudah melewati tahap finishing pertama. Nah, di sini ada armada pameran Gias 2025 teman-teman, yaitu Jetbus 5 SHD Dream Coach milik PO Berlian Jaya. Wah, kita dukung terus dan doakan ya PO Berlian Jaya semoga segera merilis armada terbarunya. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD Double Glass milik PO Nanda Putra dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian selanjutnya ini adalah bis pertama ya yang menggunakan bodi Jetbus 5 SHD dengan sasis Mercedes-Benz OH1626S Euro 4 tentunya teman-teman, yang di-upgrade dari lift spring menggunakan air suspension dengan pemotongan bagasi ya. Jadi maksudnya tuh sasis yang ada di bagasi dipotong sehingga bagasinya bisa menggunakan bagasi tipe space frame teman-teman. Wah, loss ya teman-teman ya. Udah nggak ada lagi yang menghalangi di bagian bagasinya. Nah, ini Jetbus 5 SHD single glass milik PO V818 Trans teman-teman. Warnanya ini loh, saya suka banget teman-teman. Dan ya, saya juga sangat menantikan kira-kira kapan ya armada ini akan dirilis. Pertama nih ya, dan kalau kita flashback gitu ya ke beberapa bulan sebelumnya, teman-teman ingat yang punya Pandawa 87 pertama juga menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S, namun waktu itu belum dipotong sasisnya di bagian bagasi, jadi masih leather frame teman-teman. Nah, itu kan warnanya biru juga ya. Nah, ini kok yang space frame ya, yang sudah dipotong sasisnya di bagian bagasi, warnanya biru juga teman-teman ya. Wah, apakah sebuah kebetulan atau memang biru itu ya warnanya Adi Putro teman-teman ya? Ya, keren sih. V818. Kemudian di sini ada 7 unit teman-teman. Luar biasa, 7 unit Jetbus 5 MD atau medium bus ya, ini milik Big Bird. Wah, ini insya Allah akan dirilis hari ini atau minggu depan mungkin teman-teman ya, berbarengan dengan armada yang ada di ruang finishing sebelah. Nah, pertanyaannya nih, di mana sih bis yang akan kita review? Bis yang akan kita review ada di ruang finishing sebelah. Dan setelah ini kita akan ke sana dan mereview secara lengkap. Jadi pastikan teman-teman nonton ya video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review armada terbaru milik PO Sultan 29 Trans. Wah, ini lagi hujan deras ya teman-teman. Nggak apa-apa, semoga jadi berkah untuk semua PO yang merilis armadanya di hari ini. Ini dia, Jetbus 5 SHD dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Yang tentunya sudah ada fitur suspensi udara dan anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan kita. Untuk dimensinya, ini panjang 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kita lihat bagian depannya teman-teman. Di atas di sini ada tulisan Taruna Eka Setia. Kemudian di bagian bawah di sini, wah, ada running text. Ini membuat perjalanan kita semakin menyala ya teman-teman. Saya suka di sekitar sini ada lampu LED warna warm white. Dan tak lupa di sini juga ada
stiker kesayangan kita yaitu Tafcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita mampu menikmati gitu ya teman-teman ya, produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Kemudian di sini ada nama PO Sultan 29 Trans. Jadi saran saya kalau teman-teman memakai armada ini nggak perlu lagi ya yang namanya cetak-cetak banner, kemudian teman-teman tempel di sini. Wah, ini bisa menutup nama PO-nya teman-teman. Lebih baik teman-teman manfaatkan running text yang ada di sini dan menggantinya menjadi tulisan nama rombongan teman-teman. Lanjut kita lihat untuk pintu depannya. Nah, ini dia teman-teman ya. Wah, model sliding, kemudian langsung disambut dengan nuansa interior yang mewah, teman-teman. Ini saya suka, banyak yang di-upgrade. Untuk pemilihan warna ABS-nya di sini warna abu-abu. Kemudian di sini juga sudah ada pegangan tangan tambahan yang harus ada di SPK ya, teman-teman. Full warna warm light di bagian tangga atau footstep-nya. Cakep. Dashboard-nya juga banyak yang di-upgrade nih. Wah, ada lapisan kulit, kemudian ada garnish boot panel dengan finishing yang glossy. Cakep ya teman-teman ya. Kita nanti akan review secara lengkap interiornya teman-teman, tapi nanti ya setelah kita review lengkap eksteriornya. Lanjut kita lihat di sini ada identitas yaitu PT Sultan 29 Trans, kemudian ada hotline dan nomor telepon yang bisa teman-teman simpan, teman-teman catat, dan teman-teman hubungi untuk penyewaan armada terbarunya ini. 0811 38 222 99. Wah, ini ada angka 29 ya, sesuai dengan nama PT-nya. Saya suka livery terbarunya, teman-teman. Kalau kita mungkin melihat biasanya ya, armada PO Sultan 29, ini kan liverynya yang simple-simple. Kali ini benar-benar mendobrak ya, menjadi inovasi dengan menggunakan livery yang keren, teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat di bagian belakang. Sebelum itu kita lihat bagasinya yang luas banget, teman-teman. Nah, ini karena bodi SHD, jadi bisa untuk ngangkut motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya, teman-teman. Kemudian karena sasis Hino RM, nah ini benar-benar los ya. Bagasi space frame. Satu orang penumpang bawa satu koper bisa dimasukkan semua tanpa harus kehilangan stabilitas bus ya. Jadi busnya bisa tetap jalan dengan stabil. Oke, bagasi super luas. Kemudian ada bagasi lagi di atas roda belakang. Ini standar untuk Jetbus 5 series. Bodi SHD. MHD masih ada. HDD yang nggak ada bagasi di atas roda belakang. Kemudian nih ya liverynya. Oh, keren. Keren asli teman-teman. Saya suka ya konsep parametriknya. Kemudian untuk pintu belakang, dia modelnya swing, nggak full sampai ke jendela. Jadi walaupun nggak full, tetap safety seperti ini. Oke. Sangat mudah. Kemudian, wah, makin ke belakang kelihatannya makin keren ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini ada akun sosial media dari PO Sultan 29, yaitu ada Instagram @bus.sultan29 dan ada website yaitu www.bussultan29.com. Tak lupa di sini juga ada hotline ya, nomor telepon yang tadi, ada kamera parkir juga yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, ada pelindung bumper, serta ada sensor parkir yang berfungsi saat mundur, teman-teman. Lanjut kita lihat di sini. Wah, ini liverynya kelihatan ya, teman-teman ya. Secakep ini. Kemudian di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana, teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap bagian eksteriornya. Yuk lanjut kita review interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Sultan 29 Trans. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kursi tour leader yang terpisah dengan kursi connect ya. Ini letaknya ada di tengah dan bisa kita angkat untuk akses kita menuju ke ruang penumpang. Silakan teman-teman perhatikan gimana caranya. Silakan kita gunakan tuas yang ada di sini ya.
Kemudian teman-teman tarik tuasnya ke atas, kemudian angkat kursinya seperti ini. Nah, nih, kelihatan ya tuasnya ada di sini, teman-teman. Kemudian kita bisa menuju ke ruang penumpang dengan akses yang leluasa. Di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser, kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan P3K dan fasilitas-fasilitas lain yang lengkap banget, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR. Teman-teman pasti tahu ya, apa sih APAR itu? Yes, benar banget. APAR adalah alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Kemudian untuk fasilitas hiburannya, nah ini penting ya teman-teman ya. Sudah lengkap juga, mulai dari TV. Totalnya ada 3 TV teman-teman. Di paling depan ini, yang paling besar ukurannya. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Wow, ukuran 43 inci teman-teman. Dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nanti kalau TV-nya sudah nggak dipakai gitu ya, atau mungkin di malam hari nggak pengen silau, teman-teman bisa lipat kembali TV-nya seperti ini. Oke, dan harus sampai rapat. Oke, nih sudah rapat teman-teman. Kemudian tentunya kalau ada TV pasti ada audio system yang terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Mulai dari speaker, subwoofer, sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lihat, wah ini menarik teman-teman ya. Konfigurasi kursinya 2+3. Dan yang menjadi kunci kenyamanan di JetBus 5 series ya, teman-teman bisa jalan dengan kepala yang lurus gitu ya, nggak menunduk-nunduk atau miring-miring seperti ini. Dengan konfigurasi kursi 2+3 seperti ini. Keren kan teman-teman? Yes, itu adalah improvement dari JetBus 5 yang sebelumnya mungkin di JetBus 3 teman-teman harus agak miring gitu ya. Tapi di sini nggak ada cerita teman-teman. Mau konfigurasi 2+3, mau konfigurasi 1-1-1, tetap bisa jalan dengan safety ya, dengan lurus kepala kita. Kemudian di sini ada overhead compartment atau bagasi kabin yang di-upgrade. Wah, ini teman-teman lihat. Mewah ya, ada lapisan kulit karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro itu tanpa penutup teman-teman. Kemudian ini bisa kita buka seperti ini. Nah ini ya, silakan masukkan barang-barang seperti tas atau mungkin kardus gitu ya ke dalam sini, dan bisa ditutup dengan sangat mudah seperti ini pakai satu tangan, gampang banget. Untuk di seberangnya, nah ini teman-teman. Wah, teman-teman biasa melihat di sini kan hanya berupa kotak, kemudian ada receiver mikrofon wirelessnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, bentuknya atau bagian dalamnya ada antenanya. Jadi sudah nggak ada lagi kabel-kabel yang berserakan di gang bis ini. Jadi lebih bersih gitu ya perjalanan kita. Nih, receiver mikrofon wireless bisa untuk 2 mikrofon. Kemudian di sini ada lampu disco. Terus ada TV yang kedua, teman-teman. Letaknya tidak jauh dari TV yang ada di paling depan. Nah, di sini dia TV yang keduanya. Ukurannya 24 inci, teman-teman. Terletak di tengah dan bisa dibuka seperti ini. Wow, keren ya. Sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton Netflix, YouTube, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nanti kalau sudah nggak dipakai, jangan lupa ditutup lagi. Nah, sampai rapat seperti ini teman-teman. Ini dia bagian depan ke arah tengahnya teman-teman. Seperti apa sih bagian belakangnya? Let's go, kita ke belakang teman-teman. Mantap ya ini interiornya. Nah teman-teman, ini dia interior di bagian belakangnya. Kita langsung disambut oleh TV yang ketiga teman-teman ya. TV yang ketiga terletak di tengah sini.
Nah, ini bisa dibuka juga dan ukurannya sama seperti TV yang kedua, yaitu 24 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Dan jangan lupa ditutup lagi supaya nggak bikin kejedot. Seperti biasa, nutupnya harus sampai rapat seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita lihat ke bagian sini. Wah, ini overhead compartment atau bagasi kabinnya terletak sampai ke ujung belakang ya teman-teman. Dan sama-sama bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Di bagian seberang juga bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Lanjut kita lihat di bagian paling belakang ini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, di sini ada louver AC ya di bagian pinggir, di bagian tengah. Nah, ini ada kabel teman-teman. Wah, ini kayaknya nanti akan disambungkan ke lampu laser gitu ya, yang biasa kita temukan di bis-bis pariwisata supaya interiornya jadi semakin kekinian. Nah, kalau teman-teman ingin legroom yang luas gitu ya, silakan pilih yang di tengah ini. Dan di sini ukurannya benar-benar sama seperti kursi yang ada di baris depannya teman-teman. Karena memang konfigurasi kursinya kan 2+3 ya. Kalau konfigurasi kursinya 2+2, nanti ukuran kursi yang ada di paling belakang yang jumlahnya 6 ini akan sedikit lebih kecil dibandingkan yang depannya. Dan saya yakin teman-teman yang suka duduk di sini pasti ya punya semangat yang lebih besar dibandingkan yang duduk di depan. Nah, penasaran nggak nih? Seperti apa sih rasanya duduk di depan? Karena itu juga jadi kursi favorit saya ya teman-teman. Let's go, kita pindah ke paling depan teman-teman. Wis, semewah ini konfigurasi kursi 2+3. Mantap. Nah teman-teman, seperti ini kursi paling depannya. Memang untuk konfigurasi kursi ini terserah PO-nya masing-masing ya. Mau pakai konfigurasi kursi 2+3 atau mungkin 2+2 atau bahkan mungkin 1+1 gitu ya, yang paling lebar, terserah PO-nya karena memang menyesuaikan dengan pangsa pasarnya masing-masing ya. 2+3 ini keunggulannya bisa muat banyak namun tetap nyaman ya teman-teman, karena kursinya juga memang sudah sangat proper ya, sangat ergonomis sesuai dengan lekuk badan kita. Kemudian di sini ada seat belt yang bisa kita atur lebarnya. Oke, seperti ini. Terus bisa kita colokkan kembali seperti ini. Kemudian kursinya ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya gampang. Kalau teman-teman duduknya di gang, silakan gunakan tuas yang ada di sini, yang ujungnya warna oranye ya. Kemudian tarik tuasnya ke belakang, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Seperti ini, kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Kalau nanti teman-teman mau menegakkan kembali kursinya, teman-teman tinggal tegakkan badan teman-teman dulu, kemudian tarik tuasnya lagi, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di bangku yang 3 baris ya, seperti ini ya, kemudian di tengah, itu tuasnya ada di tengah ya, seperti ini. Nanti tinggal teman-teman tarik aja dan lakukan hal yang sama. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, entah itu di baris kiri maupun baris kanan, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gampang banget ya, teman-teman. Kemudian, kalau kita duduk di kursi paling depan, kita dapat akses yang benar-benar leluasa ke arah dispenser. Nah, ini teman-teman ya. Wah, harus benar caranya. Karena kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar, teman-teman. Caranya gampang. Ini tombol powernya dinaikin ya, atau ditekan ke atas untuk menyalakan dispenser. Namun saat nanti dispensernya sudah menyala, terus masih ada lampu warna merah di sini yang menyala, itu berarti air panasnya belum ready atau belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nah, silakan teman-teman tuang air panasnya setelah lampu warna merah di sini sudah mati. Kemudian yang warna putih merah ini untuk ambil air panas, yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Teman-teman bisa tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda yang mencegah air panasnya tumpah ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau mau ambil air panas, izin dulu ya kepada driver yang bertugas. Permisi Pak, saya mau ambil air panas.
supaya driver lebih hati-hati saat mengemudikan bis ini, teman-teman. Kemudian di sini untuk yang air dingin ya, putih dan biru. Terus kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Chatbus 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau teman-teman ingin membaca buku, atau mungkin ingin merogoh isi tas, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh gitu ya, silakan dinyalakan saja lampu bacanya, dan dimatikan lagi dengan cara ditekan seperti ini. Kemudian, louver AC-nya. Nah, ini bisa kita arahkan nih hembusan AC-nya. Mau ke arah kita, ke depan, ke belakang, atau mungkin ke samping gitu ya. Bisa. Dan bisa kita atur intensitas hembusan AC-nya dengan cara putar-putar area yang bergerigi di sini. Oke, dan ini untuk mengarahkan hembusan AC-nya. Oke. Sangat mudah, teman-teman. Tak lupa di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, teman-teman bayangin ya kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja atau lampu tidurnya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5, teman-teman ya. Bukan seperti ada di dalam bis. Apalagi bis ini juga nyaman banget. Ada suspensi udara. Jadi benar-benar mental-mentul ya, teman-teman. Dan seperti ini, overall interiornya, teman-teman, kita sudah mereviewnya secara lengkap. Mulai dari bagian depan ke belakang, kita sudah duduk di tengah juga, dan kita juga sudah mereview eksteriornya. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga sukses selalu, teman-teman, dan senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Serta terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya, teman-teman.